Sebuah kebanggaan saya bisa ada di tempat ini. Kemarin bulan lalu saya baru dari YHS yang di Malang, Saudara. Dan senang sekali saya bertemu dengan Pastor Billy. So long since we've met last time ya. Dan Pastor Lia juga. And senang saya bisa diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka kitab kita di Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 sampai ayat yang 42. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara pernah menyaksikan mujizat, melihat mujizat? Mau itu dalam kehidupan saudara, kehidupan keluargamu, di kehidupan sekitarmu? Boleh bangkit tangan saudara? Amin. Mujizat apa? Terlalu banyak tuh dikata-katakan. Ada yang pernah lihat mujizat kesembuhan? Amin. Ada yang pernah lihat mujizat di mana ada situasi yang mustahil dan Tuhan buka jalan? Ada yang pernah lihat terobosan di mana saat di tepatnya saudara betul-betul nggak ada bantuan ekonomi, nggak ada pintu peluang yang terbuka dan Tuhan buka dengan ajaib? Pernah lihat? Saya nyatakan, saya deklarasikan bagi saudara yang menerimanya, bahwa malam ini saudara akan melihat hal-hal yang mustahil di hadapan matamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam pelayanan saya melayani dari usia yang sangat muda sampai sekarang. Masih lumayan muda ya saudara. Saya lihat di kamera ya 24-25 lah ya kalau di kamera ya. Saya percaya ya bahwa mujizat itu tidak ditentukan oleh di mana kita berada. Saya melayani di sekitar Asia itu dari umur 20-an ya. Di Bangkok, Malaysia, Myanmar, di banyak-banyak negara. Juga di banyak-banyak kota KKR. Dan orang sering bertanya pada saya, di mana tuh kuasa Tuhan atau urapan Tuhan tuh begitu kencang? Cuma satu, di mana ada orang-orang yang haus akan Tuhan, ia hadir. Bukan soal tempatnya, tapi di mana ada orang-orang yang haus akannya, dia hadir. Dan malam ini ya, saya ada satu kesaksian di mana ada seseorang yang bukan Kristen ya. Dia tinggal di Bali. Lalu ada seorang jemaat. Saya tahu ini mungkin banyak pelayan Tuhan di tempat ini. Tapi ada seorang jemaat. Hanya dengan mengajaknya dan bilang, saya dengar anak kamu sakit ya. Coba kamu datang ke ibadah. Bayangkan seorang ibu yang bukan Kristen ini tergerak untuk membawa anaknya dari Bali untuk ke Jakarta hanya untuk datang ke satu ibadah. Dan saat itu anak itu benar-benar disembuhkan, dipulihkan sampai hari ini. Coba ada videonya, klipnya kalau misalnya bisa ditayangkan ya sebentar 5 menit. Waktu hamil Madeline, anak saya, itu saya pendarahan sampai 7 bulan. Saya pendarahan sampai 7 bulan. Vonis dokter saat itu sih saya nggak boleh hamil Madeline. Percaya kalau saya hamil berarti itu kan dari Tuhan. Makanya saya bertahan dengan perawatan dokter. Akhirnya dia lahir. Cuman lahirnya itu 2 lubang di sini. Sudah diperiksa sama dokter waktu dia begitu lahir, tapi nggak bisa diapa-apain. Ada fotonya, bahwa dia bawaan lahir. Waktu dia umur 4 hari sudah ada fotonya. Nah, jadi kalau dia minum susu, dia keluar putih susu 2 di sini, keluar netes. Nah terus kalau dia makan sesuatu yang keras,
dia akan keluar lagi air dari sini. Dokter juga nggak bisa bilang apa, karena ini kan udah satu hal yang nggak normal. Karena dia ada 2 kayak selang masuk ke pencernaan, tidak ke organ tubuh yang lain. A bit itchy. And whatever I eat or drink always comes out in water. They usually ask me first. They usually want the truth. So I say it's just a gift from God. You know, it's from when I was born. Saya punya saudara dalam Tuhan. Dari dulu saya dekat, dulu kan saya pernah tinggal di Jakarta. Terus dia SMS sama saya. Ina, katanya Mbak Ina, nanti hari Minggu itu anaknya Gilbert katanya dipakai Tuhan luar biasa, katanya Garren katanya. Terus banyak mujizat yang terjadi katanya. Ayo katanya. Akhirnya saya sempetin ke sini, saya sengaja datang ke Jakarta, cuman mau ikut kebaktiannya Garren. Ada yang ada sakit di sini. Saya nggak tahu ada benjolan atau ada apa, pokoknya di tengah-tengah leher. Siapa itu? Yang ada sakit di sini. Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara yang ada sakit di sini. Ada benjolan atau ada apa? Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara. Kamu ada apa? Mana orang tuanya? Ibu ada apa tenggorokannya? Hah? Ada lubang dari lahir. Keluar cairan. Nah, waktu habis didoain, saya bilang rasanya gimana? I feel cool. Dan terus begitu saya lihat, tadinya ada lubang jarum yang cukup besar. Terus saya lihat saya ketutup lubang. Ada lubang kecil, sekarang udah ketutup. Tadinya ada lubang, sekarang udah nggak ada lubang. Ketutup lubangnya. Ya. Tadi nggak ada, jadi minum tadi udah nggak keluar lagi. Dia rasa ada es masuk ke dalam. Tadi It felt like an ice cube was going inside my neck. And as soon as I woke up, it felt like it's not itchy anymore. I touched my neck a bit and I realized that it was closed. Jadi Tuhan udah tutup lubang yang ada di leher itu. Wow. Siapa yang menyembuhkan kamu? Who healed you? Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I just want to praise. Yes, Jesus did heal me. Jesus healed me. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terkadang kita menyia-nyiakan masalah dan kita pikir bahwa masalah adalah akhir dari segala sesuatu. Padahal masalah adalah kesempatan dan peluang yang Tuhan bukakan untuk engkau menyatakan kemuliaannya. Untuk kita dapat bisa bersaksi, untuk kita dapat bisa menyuarakan bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Amin. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Ada masalah dikit, aduh Tuhan, kok gini ya? Imani bahwa masalahmu adalah awal dari kesaksian kemenanganmu. Apalagi ini tahun dari great achievements. Tadi saya baca soalnya. Dan saya imani. Makanya ditulisnya great achievements, bukan small achievements. Kalau small achievements kau bisa lakukan dengan tanganmu, tapi kalau great achievements, mustahil engkau tidak dilibatkan Tuhan. Mustahil Tuhan gak terlibat untuk melakukan hal yang besar dalam kehidupanmu. Makanya kita gak pernah pengen jadi yang biasa-biasa aja. Ada saudara yang pernah doa, Tuhan berkati saya biasa-biasa aja. Tuhan jadikan saya biasa-biasa aja. Atau ada saudara yang pernah doakan anak saudara,
Tuhan semoga ini anak jadi biasa-biasa. Jangan jadi terlalu hebat. Normal-normal aja. Doa saudara buat anak saudara apa? Jadi yang terbaik, betul? Doa saudara buat anak saudara apa? Jadikan yang terhebat. Engkau akan lakukan apapun yang kau bisa untuk jadikan anakmu yang terhebat, yang terbesar. Tuhan juga sama. Tetapi dari bagian kita harus siap. Sama-sama bilang sama saya, siap. Siap Tuhan pakai. Mulut saudara siap untuk bersaksi. Kaki saudara siap melangkah kemanapun Tuhan suruh. Tangan saudara siap memberi, siap bekerja. Tetapi sia-sia ketika mulutmu, tanganmu, kakimu Tuhan pakai, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Di awal saya udah tanya, begitu banyak saudara lihat mujizat ya. Tetapi apakah mujizat yang kita lihat mengubahkan kita dan mendekatkan kita pada Tuhan? Coba kita lihat ya, di ayat yang 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saya tadi siang jalan di Pakuwon, mall ya. Di Pakuwon Mall, sudah saya jalan dari ujung sampai ke ujung. Dan saya mau bilang satu, jauh ya. Jauh benar. Tadi saya mau kelilingi 7 kali supaya makin banyak gereja di situ, tapi nggak sanggup saya. Jauh ya. Dan dari ujung ke ujung itu toko semua. Transaksional semua, beli ini, beli itu. Saudara bisa makan pagi di ujung, sampai ujung situ udah makan malam. Setiap lantai saudara muterin itu udah bisa tuh. Dari saudara beli baju, kursi pijat, sampai saudara beli handphone, sampai saudara beli rumah pun, apartemen bisa di situ. Tapi ke gereja jangan sampai kita jadi transaksional. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya butuh ini. Enggak. Tuhan, ini yang saya siap beri untuk Tuhan. Tuhan, ini yang saya persembahkan untuk Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan, Tuhan mungkin saya gak punya banyak, tapi apa yang saya punya saya beri. 3 minggu lalu saya di ibadah di Kelapa Gading di Jakarta. Tengah-tengah ibadah, bahkan kita belum doa, tengah-tengah ibadah kita doa kesembuhan, bahkan belum selesai ibadah ya, karena bukan ibadah kesembuhan. Ada 2 orang ibu yang tiba-tiba bisa berjalan. Satu ibu itu 2 minggu dia berdiri saja gak bisa. Dan dia bisa berjalan. Dan ibu yang satu sudah 3 tahun ada di kursi roda. 2 dari di kursi roda. 3 tahun ada di kursi roda. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Dan saat itu pun Tuhan kuatkan. Sekarang saya mau saudara lihat ke bawah. Coba gerakan kaki saudara. Ya, masih bisa gerak ya? Masih bisa berjalan Bapak Ibu? Masih ya? Kalau yang lumpuh saja Tuhan bisa buat jalan, apalagi situasimu. Apalagi keadaanmu, apalagi kehidupanmu, apalagi pemulihan, apalagi berkat. Terlalu gampang untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tapi pastikan mulutmu. Perkatakan bukan apa yang belum terjadi, tapi apa yang akan terjadi. Baik dari kita coba perkatakan, Tuhan belum buat ini ya. Tuhan ini belum terjadi ya. Tapi perkatakanlah apa yang akan terjadi. Tahun ini bisnis saya akan overflow ordernya. Tahun ini rumah saya akan lunas dibayar. Bukan cuma dengan darah Yesus, tapi lunas benar-benar dibayar. Cash. Mulai perkatakan apa yang akan terjadi.
Come and quench this thirst in my soul. Bread of heaven, fill me. Sekarang setiap saudara yang ada gangguan di bagian rahim saudara, boleh bangkit berdiri. Siap saudara yang ada benjolan di tubuh saudara, boleh bangkit berdiri. Siap saudara yang ada sakit di bagian leher saudara, boleh bangkit berdiri. Siap saudara yang ada migrain atau sakit kepala, boleh bangkit berdiri. Ada saudara yang khusus ada benjolan di belakang kepala, di bagian leher atau di belakang sini, bangkit berdiri saudara. Ada saudara yang sesak nafas atau gak bisa nafas panjang, bangkit berdiri. Ada saudara yang saya lihat pergelangan tangannya, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau jamah, bangkit berdiri. Kalau saudara sakit di bagian pinggang, gak bisa nekuk ke depan, bangkit berdiri. Kalau ada sakit di bagian kaki saudara, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, cepat. Siap saudara bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. Siap sakit penyakit, kau tidak punya kuasa di tempat ini. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ada seorang bapak sebelah kiri saya. Ada seorang bapak di sebelah kiri saya. Pundak bapak tuh seperti stiff, seperti keram dan susah digerakkan. Coba bapak berdiri pak, di bagian kiri saya situ. Siap sakit penyakit, kau tidak punya kuasa di tempat ini. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oleh kuasa dari Yesus, setiap sel-sel kanker, tumor kami kutuk, kami patahkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi sekarang juga dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam hitungan yang ketiga, saudara cek bagian tubuh saudara yang sakit. 1, 2, 3, cek sekarang. Yang tadinya kaku, yang tadinya kram, yang tadi ada benjolan, cek sekarang. Gerakan tubuh saudara. Lakukan apa yang sebelumnya saudara gak bisa lakukan. Cek. Oke, udah, jangan duduk dulu. Itu ibu pakai batik di belakang, bu udah sembuh tuh yang pakai masker hitam. Ini bapak juga yang baju merah udah sembuh. Saya belum tanyain, saudara tunggu dulu tepuk tangannya. Ibu baju hijau juga udah sembuh, benar gak bu? Oke, saudara yang udah terima kesembuhan fisik, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang sudah terima kesembuhan fisik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh haleluya, 11. Tadi yang mana yang kram di bagian pundak di sebelah sini saya mana? Bapak. Dari bapak berdiri nggak? Berdiri ya? Oh ya puji Tuhan. Kita nggak punya waktu buat kesaksian, tapi saya mau dengar 1 atau 2 boleh ya? Ada mikrofon wireless. Saudara tetap berdiri. Kok siapa yang serut gitu kalau? Nanti saya tanya siapa dong, ya? Coba saya mau tanya, ibu itu yang pakai masker, ibu ada sakit apa? Ibu yang pakai masker, ibu ada sakit apa? Iya, ibu sakit apa bu? Tadi waktu Pastor bilang Garren bilang gini, ada yang ibu sakit kram perutnya. Tadi sore memang saya sakit kram perutnya, tapi saya waktu datang, Tuhan saya mau doa malam, Tuhan bela kekuatan aku. Akhirnya tadi saya waktu itu sudah dijamah Tuhan, sudah tidak ada rasa sakit. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tadi siapa lagi yang udah sembuh? Boleh angkat tangan saudara yang udah sembuh? Nah ibu baju hijau, ibu sakit apa bu? Iya, sorry. Migrain. Tadi ketika ibu datang sini rasanya apa? Ya, kayak enak gitu kan. Dan sekarang? Sembuh. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Pastikan setiap saudara yang menerima kesembuhan saudara bersaksi.
Mau itu ke anggota keluarga, di sosial media, teman kantor dan sebagainya. Karena saudara nggak tahu bahwa kesaksian saudara itu adalah benih yang bisa membawa orang kepada Tuhan. Tadi video yang saudara saksikan ya. Ketika dia pulang ke Bali. Karena setiap malam pasti baju anak itu akan basah. Dan by the way anaknya sekarang udah besar. Dia jadi model, jadi aktris. Terus sekarang anaknya bahkan yang di video ini udah punya anak. Saya berasa tua. Nah, ketika dia pulang ke Bali, pembantunya tanya besoknya, "Bu, kok baju Ade udah gak basah lagi ya?" Dia bilang, "Oh iya, karena Tuhan sudah sembuhkan." Akhirnya pembantunya pun jadi ikut percaya. Melalui satu mujizat, begitu banyak orang bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara jahat sampai saudara gak bersaksi dan mengizinkan Tuhan memakai kesaksianmu untuk memenangkan jiwa. Karena mungkin yang dibutuhkan oleh teman kantormu bukan uang, yang dibutuhkan oleh stafmu, Pak, Bu, bukan uang, tapi kesaksian. Kalau kita lihat lagi di ayat yang 37 ya. Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jangan sampai Tuhan udah lakukan banyak mujizat buat kita, banyak kebaikan Tuhan buat kita. Tapi kitanya jadi gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Jangan sampai kalau Tuhan udah baik, hidupmu tidak diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Pastikan kalau Tuhan sudah baik dalam kehidupanmu, persembahkanlah kehidupanmu. Sebagai persembahan yang kudus dan tak cacat bercela untuknya. Bilang, Tuhan, ini hidupku. Kalau selanjutnya kita lihat ayat yang 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membukakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Terus oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Tujuan Tuhan mengizinkan saudara melewati masalah, melewati segala sesuatu yang saudara lewati adalah untuk memurnikan iman saudara, mendewasakan imanmu. Karena iman dan cinta itu diuji oleh apa? Oleh masalah. Kalau saudara ingat ya, kalau saudara tahu ya, kesetiaan seseorang dibuktikan dari ketika adanya badai. Ketika ada badai dalam kehidupanmu, apa yang terjadi? Saya karena kasih karunia Tuhan melayani sudah dari usia sangat muda. Desember ini saya 20 hari akan berada di Papua. Di Jayapura, Nabire, Biak, Sarmi, Manokwari, dan mungkin beberapa kota lain.
Saya mau bilang satu buat saudara ya. Jangan pernah menyepelekan mujizat. Berapa banyak pun uang yang kau miliki, jangan sampai yang nomor satu yang kau andalkan adalah di mana cari dokter terbaik. Saya sempat tinggal di Australia di mana jarang sekali ada kesembuhan di gereja-gereja. Kenapa? Orang di sana ada asuransi bagus. Mereka nyaman, mereka bilang kalau Tuhan gak sembuhkan saya, udah saya ke dokter asuransi. Tetapi kalau saudara ke Papua, saya pernah ke Papua ke tempat yang, saudara tahu lagunya ya, Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan tuh lagu Indomie saudara. Dari Sabang sampai nah itu baru lagunya. Dari Merauke aja yang paling ujung tuh katanya ya, itu masih 6 jam ke satu kota ini namanya Bovendigul, yaitu Tanah Merah. Saya mau tanya sama saudara nih. Ini udah lewat jam 6. Surabaya listrik masih aman? Masih nyala? Hah? Kok ada saudara yang bingung? Lah, gak tahu listrik rumah saya jangan sampai mati ya, belum bayar token. Masih aman ya? Di situ saudara, jam 6 sore listrik udah mati. Kalau udah hari di mana sepenuh hari listrik itu nyala, puji Tuhan semuanya. Jangankan internet ya, bisa dapat sinyal telepon aja, itu berarti ada malaikat turun dari langit. Saya dan bapak saya ketika melayani di sana, tinggalnya aja di rumah bupatinya. Zaman itu hotelnya aja nggak ada di situ. Dokter saudara, di sana datang bisa 2 minggu sekali. Terus sekarang di gereja-gereja mulai dikotbahkan. Jangan cari mujizat dari Tuhan, jangan pentingkan, jangan ganggu Tuhan. Saudara, kalau Tuhan saya terganggu karena saudara berdoa meminta sesuatu daripadanya, maka dia bukan Tuhan yang besar, dia Tuhan yang kecil. Tuhan saya gak pernah terganggu kalau saudara berdoa sepenuhnya minta daripadanya. Tapi pastikan kalau engkau minta, engkau juga siap untuk memberi. Siap memberikan hidupmu, siap bertobat, siap berubah. Memang benar doa kita jangan minta terus. Tetapi yang saya ingat, ini gak tahu ya, mungkin saya lupa. Yesus mengajar kita berdoa satu. Bapa kami yang ada di surga. Seorang bapak salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah hadir untuk anak-anaknya. Saya nggak tantang saudara ya. Tapi saya mau tanya, saudara kalau misalnya udah orang tua, saudara bapak, saudara punya anak ya. Saudara tega nggak anak saudara kelaparan? Hah? Tega nggak anak saudara kelaparan? Ketika saudara tanya, kamu kenapa lapar? Aku nggak enak minta sama papa. Justru seorang bapak yang baik ya. Walaupun dia menghasilkan sedikit, walaupun apa yang dia punya, itu dia berikan loh untuk anak-anaknya. Bapa kita di surga memiliki segala sesuatu. Apapun yang engkau minta padanya, ia bukan hanya sanggup memberikan, tapi ia sanggup melimpahkan lebih daripada apa yang disediakan. Efesus 3:20 bilang apa? Kepada Dia yang sanggup memberi lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Sanggup saudara.
Nah tapi ingat ya, mujizat itu gak gratis. Ayat yang ke-42 bilang apa? Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Jangan sampai ya, kita mau terima mujizat dari Tuhan, tapi kita gak siap mengakuinya. Kalau kita gak siap mengakuinya, kalau kita bahkan malu mengakuinya, dia pun malu loh mengakui kita. Malam ini saya doakan menjadi malam di mana setiap saudara sadar bahwa engkau punya potensi yang begitu besar, menerima dari Tuhan yang besar, dan bahwa apapun yang kau hadapi, berapapun hutang yang ada di hadapanmu, separah apapun penyakitmu, segala sesuatu itu kecil untuk Tuhan selesaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, datang pada Tuhan. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you. That is what I want to do. I give you praise, for you are my Tuhan gerakan pada saya pada saat ini, saya nggak tahu, tapi banyak dari saudara justru yang saudara minta, bahkan mujizat yang saudara perlukan berbeda dengan kebutuhan dari hatimu. Banyak engkau perlu pemulihan dari Tuhan. Banyak engkau terlalu banyak disakitin. Banyak engkau masih ada trauma yang membuatmu begitu gelisah. Karena itu engkau mencari dan melampiaskannya di tempat yang salah. Hari ini ada hati Bapa yang penuh dengan kasih yang siap melawat engkau. Tuhan pulihkan setiap hati dan nyatakan kasih-Mu di tempat ini. Lord, I come to you.
the grace that I found in you. Oh, rabase, chiarabate, kerebase. Lord, I long to know the weaknesses I see. Angkat kedua tangan kita, biarlah kasih Tuhan yang memulihkanmu. Walaupun kau kehilangan manusia, walaupun kau dikecewakan oleh orang, tapi Tuhan memegangmu dengan dekat. Because let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, and then away myself like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of love. Hari saya nggak akan doakan saudara satu persatu karena saudara nggak perlu doakan satu persatu. Tapi saya yakin hati Tuhan rindu melawat setiap saudara. Untuk 1-2 menit ke depan. Kalau saudara mau dilawat Tuhan dan saudara bilang, Tuhan, my heart is hurting. Hatiku sakit Tuhan. Betul ada trauma, ada luka yang belum selesai dari dulu. Tuhan, betul dari hatiku. Ada kata-kata orang yang menyakitkan. Tuhan, betul. Aku perlu lawatan Tuhan dalam hatiku. Kalau itu saudara dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Roh Kudus, ini tempatmu. Lawat ruangan ini dengan kasih-Mu. Dalam beberapa menit ke depan, di dalam nama Yesus.
Tuhan lihat siap hati yang haus, siap kepahitan, siap kekecewaan, siap sakit hati. Yang perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi sekarang juga. Amin. Atas setiap trauma, setiap luka, setiap hati yang patah di dalam nama Yesus. Engkau bukan hanya sanggup menyembuhkan tubuh kami, memberkati kami, tapi Engkau sanggup menyembuhkan hati kami. Mengalir kuat kuasa Roh Kudus pada saat ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kira basi kiri de ara basi kiri. Kora basi kiri be ara pakara bara. Kora basi kira tatara basi kiri de. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Angkat kedua tangan kita, magnify, come glorify Jesus, Jesus, Jesus our King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Tuhan Hamba mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Malam ini Hamba deklarasikan setiap ikatan yang bukan dari Tuhan, setiap tanaman dicabut sampai ke akar-akar dalam nama Yesus. Kesembuhan fisik terjadi, kesembuhan emosional terjadi. Hamba berdoa setiap hal yang menghambat setiap terobosan dari jemaat-Mu, dari hamba-hamba-Mu dipatahkan dalam nama Yesus. Malam ini kami terima, walaupun kami belum melihat, kami terima dalam nama Yesus. Kami terima dalam iman dalam nama Yesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sekarang dengan cepat, setiap saudara minta apa saja pada Tuhan. Cepat, cepat, cepat. Minta apa saja daripada Tuhan. Sebelum saya akhiri dengan doa. Ada saudara yang khususnya ada di mimbar ini, saudara lagi berdoa untuk bukan gak ngontrak lagi, tapi udah punya rumah. Di dalam nama Yesus akan terjadi. Setiap doamu Tuhan dengar. Imani tahun ini tahun great achievements, dimana pencapaian-pencapaianmu bukan memuliakan engkau, tetapi pencapaian-pencapaianmu mustahil tanpa campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Tuhan, inilah kami dan inilah doa-doa kami. Kami meteraikan semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, senang saya bisa melayani di tempat ini. Sampai jumpa di saat berikut. Haleluya. Amin.